Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan Dex 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tuti Handayani dengan NIN 2025 1063 1327 167 pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah MA Islamiyah Bandar Surabaya kelas 10 dengan materi keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan langkah-langkah yang baik dan menyenangkan. Kita mulai belajar kita hari ini dengan berdoa agar kita dapat belajar dengan fokus dan mendapatkan hikmah dari apa yang akan kita pelajari. Seperti biasa, nanti setelah kita berdoa, langsung kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran dengan membaca surat-surat pendek yang sudah ditentukan sebagai bentuk pembinaan karakter yang religius. Oke? Berdoa mulai. Selanjutnya, untuk kenyamanan bersama, silakan dicek kebersihan di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Jika masih terdapat kotoran atau sampah, silakan dibersihkan ya. Ingat, kebersihan itu sebagian dari iman kita. Dapat dipastikan bersih semua? Selanjutnya, Ibu akan mencatat daftar kehadiran. Bagi yang namanya Ibu panggil, silakan dijawab ya, agar kita sama-sama tahu sudah berangkat semua atau belum kawannya. Agam Dharma Erlangga, Ahmad Fauzi, Ahmad Kurniawan, Arvin Belindra, Bayu Aji Pramana, Chandra Firmansyah, Yeti Novita Amanatur, Doni Hermansyah, Galih Rizky Pramana, Muhammad Al-Mufatah, Muhammad Khalil Abdul Munir, Muhammad Rizkianto, Najwa Sugandi A'la, Naura Keno Irianti, Nia Nurlaila, Radel Ambarwati, Reza Adi Saputra,
Gunakan masa mudaku untuk belajar di jalan-Mu. Ya Allah, gunakan masa remajaku untuk berpikir kepadamu agar mendapat ridho-Mu. Maka kami sangat berterima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah keras memilih pondok pesantren sebagai tempat belajar kami, dan ikhlas serta berbisa dalam anak kesayangan dan menunjukkan bersedih karena bermanfaat bagi agama dan bangsa. Bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya, dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu darinya, demikian tadi video motivasi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kalian dalam belajar. Selanjutnya ada suasana kelasnya relax. Mari kita lakukan ice breaking dulu ya. Ikuti gerakan dan aba-aba dari ibu. Dimulai dari sekarang, semuanya berdiri dulu. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 3. Ayo. Kamu ini ya, Bayu Aji sama Aku Benindra ya. Nah, kamu dulu. Pertanyaannya nanti dijawab dengan mengganti huruf vokalnya menjadi O semua. Ya. 3 dikali 2. Bener apa salah? Oke, kemudian yang satu Aku Benindra ya. 5 ditambah 5 nih. Benar? Oke, cukup es bikinnya. Silakan duduk kembali. Kan udah banget ya. Nanti di belakang kita es bikin. Oke. Oke, selanjutnya silakan perhatikan slide di depan. Ada gambar apa di depan? Ada yang belum pernah pergi ke pasar? Kamu nggak pernah pergi ke pasar, Bang? Kayak rumahnya di kota ya. Selama ini belanja di mana, Bang? Di minimarket. Orang kaya belanja di minimarket, nak. Nggak di pasar kayak kita. Kalau di minimarket ada apa aja, Bang? Seperti makanan siap saji, Bu. Apa aja? Seperti mie instan, makanan ciki-ciki, Suka ciki-ciki dia. roti, dan lain-lainnya, Bu. Lain-lain cukup. Saya pengennya yang mau pergi ke pasar itu biasanya siapa gitu. Biasanya perempuan yang biasa pergi ke pasar sayur. Coba Rahel, sudah pernah pergi ke pasar sayur, Hel? Pernah. Ada apa aja, Hel? Sayur. Sayur matang apa minta? Namanya sayuran, berarti itu bukan sayur ya. Sayuran apa lagi? Buah-buahan, daging, ikan. Seperti yang digambar itu ya, ada beraneka macam sayuran, beraneka macam buah, beraneka macam ikan, beraneka macam daging, dan seperti itu.
bentuk dan juga beraneka macam warna. Bisa juga terdapat pada bunga mawar misalnya. Bunga mawar itu ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang putih. Itu juga karena adanya gen yang terdapat pada induk yang diambil. Selanjutnya adalah keanekaragaman spesies, yaitu merupakan keanekaragaman yang terdapat dari berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam satu genus, tetapi dia masih dalam famili yang sama, atau bisa enaknya itu dia punya banyak kemiripan. Bisa dilihat contohnya di situ ada kelapa, ada pinang, ada lontar, kelapa sawit dan lain sebagainya. Mereka struktur batangnya sama, struktur akarnya sama ya. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Ekosistem sendiri itu terbentuk karena adanya suatu interaksi antara makhluk hidup, bisa juga antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ekosistem itu terbentuknya ada dua cara, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu berarti terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Misalnya apa? Ada yang sudah tahu? Ya, coba Ferry, apa Fer? Ya, gunung. Manusia nggak ada yang bisa buat gunung. Ya? Apa? Agak bisa buat gunung. Kan bisa buat gunung kan? Ya, oke, selanjutnya selain gunung ada juga pantai, laut ya. Pokoknya sesuatu kumpulan dari ekosistem beberapa makhluk hidup di sana, tapi tidak ada campur tangan manusia. Itu berarti ekosistem alami. Kemudian yang selanjutnya itu ada ekosistem buatan. Yang namanya buatan berarti sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Ada boleh, sawah boleh, boleh juga. Selanjutnya, sekarang tinggal ekosistem, kita belajar ke tipe ekosistem, di mana terdapat dari tipe ekosistem sendiri itu terdapat ekosistem air atau disebut dengan akuatik dan ekosistem darat, di mana terdiri dari hutan tropis, kemudian ada padang rumput, ada lagi gurun, kemudian ada taiga, tundra, kemudian yang selanjutnya itu tentang manfaat keanekaragaman hayati. Naik lagi. Nah, pas nih. Selanjutnya tentang manfaat dari keanekaragaman hayati bagi masyarakat, bagi kamu, orang semuanya. Yang pertama sebagai bahan pangan. Jadi yang kamu makan setiap hari itu termasuk keanekaragaman hayati. Setiap hari sekarang kita makan bergizi ya, ada buah, ada sayur, kadang ada daging, ada ikan, lengkap. Kemudian yang selanjutnya bahan baku perumahan. Berarti untuk bahan buat meskipun sekarang ada juga yang buat rumah tanpa kayu ya, zaman modern, tapi masih banyak yang menggunakan kayu. Kemudian yang selanjutnya ada bahan obat-obatan. Jadi obat-obatan yang kalian konsumsi ketika kalian sakit, entah dari warung, entah dari apotek atau dari klinik dan dokter ataupun rumah sakit, itu juga diolah dari bahan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya keanekaragaman hayati bagi masyarakat itu juga bermanfaat untuk sumber pendapatan. Di sini mungkin banyak sekali bapaknya itu yang bekerja sebagai petani, peternak dan lain sebagainya, atau mungkin ada juga yang nelayan ya, yang dari cabang kan bapaknya itu nelayan. Itu kan mereka menangkap ikan, mereka bertani, mereka beternak, tidak hanya dikonsumsi tetapi juga dijual menghasilkan uang, sehingga jadilah sebagai sumber pendapatan. Lanjut. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu
berjawab. Di sini kami akan membacakan soal dan jawaban dari hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk teman-teman semuanya silahkan mengamati gambar yang ada di depan. Mengacu pada gambar di depan, analisislah penyebab adanya perbedaan warna pada kucing yang akan dijawab oleh teman saya. Perbedaan warna pada kucing pada gambar tersebut disebabkan oleh perbedaan genetik gen yang dimiliki setiap kucing. Gen mengatur pembentukan kucing warna bulu sehingga meskipun kucing-kucing tersebut masih satu jenis, variasi gen menyebabkan warna bulu yang berbeda-beda seperti oranye, putih, hitam, dan abu-abu. Perbedaan ini merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen karena terjadi variasi sifat dalam satu spesies yang sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, sebutkan contoh lain dari keanekaragaman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh lain dari keanekaragaman hayati tingkat gen adalah berbagai aneka macam mangga seperti mangga apel, mangga gabus, dan mangga indramayu. Contoh lain dari keanekaragaman hayati tingkat gen adalah aneka macam warna bunga mawar, merah, kuning, putih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dr. Mayata dari kelompok 3. Izin mempresentasikan hasil kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra. Salam Pak Zaki. Saya Gambar Erlangga. Saya Muhammad Yanto. Saya Kisya Usnita Sani. Saya Rani Brenda. Akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Pak Is. Kegiatan belajar klasifikasi keanekaragaman hayati dewa ini beserta alasannya. Silakan buat teman-teman bisa diperhatikan gambar yang ada di depan. Gambar tomat, variasi tomat ya. Kategori keanekaragaman hayati tingkat gen, variasi genetik. Tomat-tomat tersebut merupakan varietas yang berbeda dalam satu jenis dan jenis tanaman tomat. Perbedaan warna, bentuk, dan ukuran buah disebabkan oleh variasi genetik dalam spesies